masyarakat ini bisa hidup tentram berdampingan. Iya. Ya, hidup bisa tetap berdampingan, tidak terjadinya gesekan apapun di dalam hal tentang tatanan kehidupan tentunya. Ya. Artinya kalau boleh saya sedikit menyampaikan, tidak mengakuisisi bahwa sayalah yang paling benar. Iya, benar. Dan kita harus menyadari bahwa kita ini adalah negara Republik Indonesia yang berlandaskan dengan Pancasila. Iya, benar. Luar biasa MUI. Iya. Ingin kita sampaikan juga kepada semua khalayak masyarakat pentingnya menjaga diri. Betul. Ya, pentingnya menjaga diri di masa pandemik ini. Iya. Ada istilah dan kaedah menjaga jiwa itu adalah sebuah keharusan. Ya, menjaga jiwa. La dirara wala darara, tidak mencelakakan diri dan tidak mencelakakan diri orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Ngobras. Hari ini berjumpa lagi bersama saya Bribka Mandau Sarjana Sosial. Dan tentunya sahabat Ngobras tidak boleh bosan, karena kehadiran saya di sini menghadirkan narasumber yang selalu update. Dan hari ini merupakan hari spesial di mana kita akan berbicara dengan narasumber yang merupakan salah satu suri teladan tentang sosok beliau ini. Siapa beliau? Kalau sahabat Ngobras penasaran, langsung kita sapa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Al-Mujahidin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ngobrol asik, karena di sini secara brand atau judulnya itu Ngobras ngobrol asik. Pak Al-Mujahidin, boleh saya menyebutkan profil dulu? Boleh. Bahwa Pak Al-Mujahidin ini adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Katingan atau Ketua MUI Kabupaten Katingan. Ya, benar ya Pak ya? Benar ya. Terlebih dahulu secara pribadi dan atas nama Kesatuan Polres Katingan mengucapkan sangat banyak rasa terima kasih serta rasa hormat kami atas kesediaan waktu Bapak untuk bisa hadir di Ngobras ini. Tentunya di sini kita akan berbagi informasi. Apa sih MUI itu? Apa sih tugas pokoknya? Apa sih visi misinya? Dan apa perannya? Serta bagaimana sepak terjangnya? Ini bahasa sepak terjang ini. Boleh. Baik, supaya kita tidak terlalu tegang karena kita memang ngobrol asik di sini ya, Pak Ketua MUI. Untuk MUI Kabupaten Katingan sendiri, era kepemimpinan Bapak itu secara strukturnya tergambar seperti apa? Satu lagi saya potong nih Pak, silahkan sapa sahabat Ngobras. Biar kenal sama Ketua MUI kita. Alhamdulillah pada pagi hari ini bisa ngobrol santai dengan jajaran kepolisian yang ada di Kabupaten Katingan. Tentu ini sebuah hal yang sangat menarik ya untuk kita ikuti hal-hal yang positif demikian. Terima kasih. Dan ini barangkali pembelajaran bagi kita semua dan sekaligus juga sebagai sosialisasi kepada semua lapisan masyarakat yang berkenaan dengan tupoksi kita masing-masing, sehingga ada pemahaman yang harus diketahui oleh semua pihak berkenaan dengan hal-hal yang selama ini belum diketahui tentunya. Dan ini alhamdulillah kepolisian Kabupaten Katingan, dalam hal ini Polres Katingan, memfasilitasi Ngobras ya, ngobrol santai yang semacam ini, ngobrol asik ya, dengan harapan ada edukasi ya, pengetahuan yang nilainya nanti bisa dijadikan sebagai bahan pengetahuan bagi kita semua. Memang keinginan yang semacam ini bagus untuk kita lanjutkan dengan harapan nantinya semua kita bisa mengetahui sekecil apapun keberadaan organisasi kemasyarakatan keagamaan semisal Majelis Ulama ini dengan harapan tentu apa yang berjalan selama ini
menjadikan sebuah pengetahuan yang positif di tengah-tengah masyarakat. Apa sih MUI? Apa peran MUI? Tergambar strukturnya ya, bagaimana? tergambar strukturnya bagaimana? Sebagaimana yang telah ya ditanyakan oleh penanya tersebut. Nah, ada hal-hal memang di Majelis Ulama Indonesia itu ya yang perlu kita ketahui. Yang pertama ya, saya mengambil sebuah contoh peran peran Majelis Ulama Indonesia dalam hal ini MUI Kabupaten Katingan. Jadi MUI Katingan itu sebagai khadimul ummah. Yang pertama itu khadimul ummah itu adalah sebagai pelayan. Ini definisi dari MUI. Ya. Baik. Ya, definisi MUI itu adalah khadimul ummah, pelayan umat ya. Jadi jabaran dari pelayanan umat itu adalah bagaimana bisa memberikan kenyamanan, ya, bisa memberikan kenyamanan kepada umat dalam hal ini khusus umat Islam tentunya, yang berkenaan dengan kehidupan di dalam intern umat Islam itu sendiri maupun di dalam eksternalnya, ya di luar daripada secara interaksi sosialnya. Nah, kemudian yang kedua dia sebagai sodikul hukumah. Sodikul hukumah itu adalah sebagai partner atau mitra. Mitra dalam hal ini tentu mitra pemerintah. Sebagai fasilitator atau jembatan untuk menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan keinginan-keinginan apa yang perlu disampaikan oleh pemerintah melewati MUI sebagai perpanjangan tangan umat itu sendiri. Mediator boleh ya, bisa dikatakan mediator. Nah, sehingga pencapaian atau program yang ingin disampaikan oleh pemerintah bisa sampai kepada tataran yang paling rendah, umpamanya paling bawah. Ya, saya contohkan saja umpamanya di masa-masa pandemik yang semacam ini, tentu bagaimana pemerintah bisa sampai ke tataran yang paling bawah. Nah, dalam hal ini MUI dilibatkan secara langsung untuk bisa menyampaikan ya pesan-pesan ini dengan santun, tentu dengan bahasa keumatannya, sehingga bisa mengedukasi umat masyarakat ya untuk bisa mengetahui apa yang terjadi saat ini, dan bagaimana cara menyikapi dan menanggulanginya. Ini maaf saya potong nih Pak Ketua. Artinya ini bagian dari perannya MUI ya? Ya, peran MUI benar. Kita merujuk ke bagian struktur dulu Pak. Nanti kita mengarah ke sana. Baik, kalau di bagian struktur, secara kepengurusan, mohon maaf saya potong. Secara kepengurusan. Secara kepengurusan terbentuk perangkat dalam artian ketua dan sebagainya, itu terhitung dalam periode selama kurun waktu 5 tahun ya. Mohon maaf kalau saya salah. Iya benar. Nah, untuk Pak Ketua Haji Al-Mujahidin sendiri berserta dengan perangkat yang lainnya terhitung sejak, mohon maaf kalau saya salah, terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan durasi tahun 2025. Nah, namun ada banyak, mohon maaf nih, saya pribadi pun atau masyarakat kita, bagaimana sih bagan atau perangkat dari organisasi strukturnya MUI Kabupaten Katingan ini. Nah, inilah wadah kita untuk menyampaikan. Dan alhamdulillahnya hari ini Pak Ketua langsung yang menyampaikan. Monggo Pak. Jadi susunan kepengurusan atau bagan kepengurusan itu terdiri dari berbagai bagian ya. Kalau terkecil tuh seksi, tapi ini bagian-bagian. Ada ketua, kemudian ada sekretaris, kemudian ada bendahara, ada bagian komisi fatwa, bahasanya tuh ada komisi dakwah, kemudian ada komisi kehumasan, kemudian ada bidang atau komisi yang menangani masalah ekonomi keumatan. Ya, kemudian ada komisi yang menangani masalah seni dan kebudayaan. Ya, kemudian ada bidang atau komisi yang menangani masalah pendidikan. Jadi ada beberapa bidang dan komisi yang tentu di dalam bagan itu tersusun dengan rapi.
Ya. Artinya ini mencakup semua untuk kepentingan Ya. masyarakat Ya, tentunya. tentu benar. Ya. Baik. Dan sudah tergambar dengan jelas. Ya, bagan. Betul. Terima kasih Pak Ketua. Artinya saya secara pribadi pun ternyata luar biasa betul MUI ini. Sejauh itu memikirkan untuk masyarakat kita tentunya bergerak di bidang keagamaan yang pasti. Benar. Nah, menariknya karena adanya perangkat itu, adanya struktur bagan organisasi itu, tentunya ada visi misi. Iya. Nah, benar. Untuk diketahui bersama, selama era kepemimpinan Pak Haji Al-Mujahidin, penyampaian untuk visi misi yang sudah berjalan, ini kan terhitung dari 2020 Pak ya. Alhamdulillah. Artinya sudah sejauh ini kita tarik sudah kurang lebih 2 tahun ya. Iya. Belum sih, 2022 ini baru Januari. Jadi oke lah 1 tahun. Artinya dari visi misi itu artinya selama kurang lebih 1 tahun itu yang sudah terlaksana dan secara analisanya bagaimana efisiensinya. Mungkin disampaikan dulu visi misinya. Jadi visi misi Majelis Ulama Indonesia khusus Kabupaten Katingan dalam ini bisa menjadikan wadah ya. Wadah para cendekia, wadah para zu'ama dan ulama ya untuk berbagi pemikiran dalam hal penanganan umat. Salah satu visi dan misinya adalah untuk menjadikan umat yang rahmatan lil alamin, yang bisa mengayomi semua pihak ya. Rahmatan lil alamin itu maksudnya adalah kebaikan untuk semua. Kebaikan untuk semua. Tentu kebaikan untuk semua itu secara totalitas. Ya. Nah, jadi visi misinya itu menjadikan umat ini cerdas. Iya. Ya, yang pertama itu cerdas secara spiritual. Artinya seiring juga dengan visi misi dari pemerintah daerah. Ya, pemerintah untuk bermartabat kan. Untuk Katingan cerdas dan bermartabat. Iya, cerdas bermartabat. Yang pertama itu misinya adalah dia cerdas secara spiritual. Nah, kalau mereka cerdas spiritual tentu memahami tentang kaidah bagaimana melaksanakan ibadah yang baik. Nah, kemudian cerdas secara emosional. Ya, dia harus cerdas secara emosional dan alhamdulillah kita mengedukasi masyarakat sedemikian rupa supaya memahami keadaan masyarakat dan keadaan bangsa saat ini. Iya, betul. Jadi dia cerdas secara emosional. Nah, kemudian yang ketiga mungkin misinya adalah salah satunya adalah cerdas secara intelektual. Pengertian cerdas intelektual dia mau menerima keadaan secara menyeluruh ya, dan memahami dengan wawasan dengan memahami tanpa harus istilahnya itu fanatik berlebihan. Fanatik berlebihan. Nah, kecerdasan intelektual inilah yang bisa menjadikan MUI ini besar ya. Kenapa? Karena nantinya salah satu tujuan akhir dari MUI ini menjadikan masyarakat ini bisa hidup tentram berdampingan. Hidup bisa tetap berdampingan, tidak terjadinya gesekan apapun di dalam hal tentang tatanan kehidupan tentunya. Artinya kalau boleh saya sedikit menyampaikan, tidak mengakuisisi bahwa sayalah yang paling benar. Iya, benar. Dan kita harus menyadari bahwa kita ini adalah negara Republik Indonesia yang berlandaskan dengan Pancasila. Iya, benar. Luar biasa MUI. Dan menariknya lagi, mungkin masih ada yang mau dijelaskan, tetapi bagi saya sudah tergambar sangat jelas Pak Ketua. Artinya seiring dengan visi misinya pemerintah Kabupaten Katingan, karena itulah betapa pentingnya peran dari MUI sendiri kalau menurut saya. Di luar konteks dengan pemerintah daerah, tentunya karena ini berbicara dengan bukan makhluk, maksud saya mohon maaf, berbicara dengan konteks interaksi sosial. Artinya kami selaku tugas pokok kami, kalau boleh yang dikedepankan pelindung pengayom pelayan masyarakat, tidak terlepas. Iya, benar. Hubungan tata cara kerja bersama dengan MUI. Iya, benar. Nah, inilah Pak, kenapa kami merasa bangga dan terhormat Bapak bisa hadir di sini, dan luar biasanya penjelasan itu. Secara pribadi untuk saya dan juga untuk sahabat Ngobras, tentunya secara umum untuk masyarakat Kabupaten Katingan jadi mengetahui semua. Tergambar dengan jelas visi dan misinya.
Jadi memang ya keinginan kita MUI ke depan itu bisa bermitra dengan siapapun, ya bisa bermitra dengan siapapun di dalam hal penanganan apa saja, ya dengan harapan MUI itu bisa manfaat, ya bisa bermanfaat kepada semua orang, dalam artian dia membawakan sebuah keinginan-keinginan yang luhur sebenarnya, keinginan-keinginan luhur yang tentu dalam hal ini sepadan atau sesuai dengan keinginan apa yang diinginkan oleh pemerintah daerah, ya, oleh keinginan undang-undang, ya. Terlebih ini gencar-gencarnya MUI melaksanakan sosialisasi masalah vaksin yang tahap ketiga, ya tahap ketiga masalah booster ini, ya. Nah, jadi mungkin barangkali ini ingin kita sampaikan juga kepada semua khalayak masyarakat pentingnya menjaga diri. Betul. Ya pentingnya menjaga diri di masa pandemik ini. Ada istilah dan kaedah menjaga jiwa itu adalah sebuah keharusan. Betul. Ya menjaga jiwa. La dirara wala darara, tidak mencelakakan diri dan tidak mencelakakan diri orang lain. Nah. Mungkin saya sedikit nih. Ya. Yang menarik buat saya ini tentunya sebagai teladan, karena berangkat dari apa yang Pak Ketua bilang, kita tahu masyarakat ini punya opini yang beragam. Iya, benar. Dan ini tidak bisa kita pungkiri. Ketika ini dihimbau, terutama mohon maaf Pak ya, karena kami memang selalu gencar untuk melaksanakan vaksinasi ini. Nah, hebatnya lagi bahwa yang selalu menjadi teladan ini para petingginya MUI. Iya, benar. jadi inilah yang saya bilang teladan. Artinya untuk menghapus rasa kekhawatiran, boleh dikatakan demikian Pak ya, dari masyarakat kita secara umum. Ya, kita tidak menyebutkan si A si B. Dan kita secara pribadi, saya pribadi pun mengakui ada rasa kekhawatiran ketika. Nah, namun hebatnya ketika dari para petinggi MUI ini sudah, kalau boleh dikatakan sebagai contoh itu ya kata kasarnya demikian, tapi menurut saya itu teladan. Begitu sudah terlaksana, lalu kekhawatiran umat ini apalagi? Itu panutan kita sebagai teladan, kita sudah melaksanakan. Jadi jangan pernah beranggapan bahwa ini berbahaya, bahwa ini tidak sehat, bahwa ini tidak halal. Kalau sudah teladan kita melaksanakan itu, kenapa kita tidak? Iya, benar. Jadi ketika kita melakukan suatu kebaikan, kemudian diikuti oleh kebaikan orang lain itu, memang tidak menutup kemungkinan ada banyak hal yang terjadi. Ya, salah satunya adalah opini-opini yang pro kontra yang digiring di masyarakat. Ya, memang dalam hal ini MUI tak henti-hentinya untuk melakukan pendidikan atau semacam sosialisasi yang berkenaan dengan kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya untuk kemaslahatan. Tapi setidaknya saya potong nih Pak. Tapi setidaknya kan MUI juga udah melakukan pengkajian dalam arti ini bahwa sudah ada ketentuan sesuai dengan fatwa. Nah, tidak melanggar itu, kan benar. Gitu Pak ya. Iya, benar. Jadi fatwa-fatwa yang sudah disampaikan itu di tahun 2021 kemarin, itu kita sudah sampaikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dalam hal ini sebagai bisa dikatakan dia pelaksana lapangan, leading sektor, leading sektornya, beberapa fatwa, beberapa fatwa dengan harapan bahwa ini untuk tidak diragukan lagi hal-hal yang semacam ini. Itu satu keinginan dari MUI untuk menyampaikan itu. Yang kedua, fatwa ini kita kawal dengan harapan bagi Muslim, khususnya Muslim, ya orang Muslim, memahami bahwa dengan berbagai macam perjalanannya, dengan berbagai macam penelitian yang telah diteliti, kajian-kajiannya itu tidak untuk maslahat mursalah lah, kemaslahatan itu tidak memiliki hal-hal yang bisa memudaratkan atau mencelakakan diri seseorang. Namun ini di dalam kajian keagamaan, menjaga jiwa itu sesuatu yang harus, wajib hukumnya, menjaga jiwa dari keselamatan dan tidak mencelakakan orang lain. Ya, artinya dia menjaga diri dia itu sebuah keharusan, sebuah kewajiban,
dan tidak membawa atau memudaratkan orang lain ya akibat dari tidak melakukan vaksin berakibat kepada kemudaratan kepada dia dan kepada orang lain. Dampaknya. Nah, ini yang diinginkan sebenarnya. Ya, karena kita tahu sendiri bahwa virus COVID-19 ini ya tentunya penyebarannya sangat cepat. Sangat cepat, iya benar. Kalau kita secara egois memikirkan diri kita nggak usah ikut vaksin, artinya bisa oke kalau memang itu hanya untuk kita. Tetapi ketika kita keluar dan bertemu dengan orang lain, nah itu akan membahayakan orang lain. Iya, berdampak. Nah, inilah yang tidak diinginkan oleh MUI. Iya benar. Luar biasa. Jadi benar, ada hal yang sebenarnya bersifat prinsip lah. Tapi MUI sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pembelajaran, edukasi. Umpamanya kita ambil contoh sekarang. Catin yang ingin melakukan perkawinan, mereka melaksanakan vaksin, melaksanakan vaksin dan sebagainya umpamanya. Atau umpamanya dalam hal di tempat-tempat sekarang itu di tempat-tempat sekolah diadakan pelaksanaan vaksin ya. Jadi dirata gitu ya, rata untuk dengan harapan keinginan dalam hal ini aturan pemerintah itu bisa tercapai dengan sebaik mungkin ya, 70% bahkan sampai 80%, sehingga terbentuklah yang disebut dengan umpamanya insyaallah nanti ada herd immunity umpamanya kan. Herd immunity, kekebalan diri dan kekebalan kelompok ini bisa terlaksana. Dan ini sebagai jaminan kita juga kan. Untuk semua berjalannya interaksi sosial, kemudian ekonominya bagus nanti kan. Ya, harapan kita kan pandemi ini segera berakhir, Pak. Memang ini kalau kita sudah melaksanakan baik itu prokes, terutama gencar-gencarnya dari MUI juga selaku mitra dari pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi, artinya kita mengharapkan situasi ini kembali seperti sedia kalanya. Nah, itu harapan kita bersama. Makanya ada istilah suasana baru nanti kan. Suasana baru mungkin nanti berkenaan dengan pasca pandemik ini bisa perlahan namun pasti harus berakhir sebenarnya ya. Dan kenapa kita memang benar nggak enak semua sudah kan. Tentu Pak. Sudah beberapa tahun ini kan. Kebetulan saya juga seorang tenaga pendidik merasakan bagaimana cara mengajar online dan offline virtual. Betul Pak. Jadi saya di samping ketua MUI juga guru ya, seorang pendidik di sekolah. Kebetulan saya diberikan amanat ngajar untuk di sebuah sekolah. Ya, di masa pandemik agak berat ngajarnya. Kenapa? Karena kita harus dengan online. Betul. Dan semua itu tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka. Ya, karena adanya pandemik. Nah, kita berharap pandemik ini cepat bisa berlalu dan kegiatan pembelajaran tatap muka itu bisa dilaksanakan kembali normal kembali. Amin. Ya, kehidupan normal lah. Iya, betul sekali Pak. Jadi kembali saya merujuk kepada visi misi tadi, artinya sudah 1 tahun ini selama menjabat selaku ketua MUI. Dari analisa atau evaluasi seiring berjalannya 1 tahun ini, benar. Dari visi misi tersebut memang tadi sudah tergambar sih menurut saya, tetapi secara analisa dari Pak Ketua sendiri, progresnya apakah ini termasuk yang terlaksana dengan baik secara, kalau boleh kita presentasikan, sangat efisien atau belum tercapai? Dari progres yang sudah dari progres atau yang sudah terlaksana dengan sebaik-baiknya, ada beberapa program-program. Dari sekian program yang dibuat itu memang tidak maksimal, tidak semuanya bisa terlaksana. Ya, karena mengingat situasi kondisi. Kami MUI umpamanya baru-baru ini baru melaksanakan pembinaan karakter remaja, remaja sekolah. Karena kita di era milenial ini, betul. Ya, baru saja melaksanakan pembinaan remaja putri, narasumbernya kita ambil dari Komisi Bidang Pendidikan, orang-orang yang bidang pendidikan. Nah, kontennya kemarin itu mereka memberikan sebuah
edukasi pendidikan berkenaan dengan bahaya narkoba umpamanya ya. Oke. Bahaya narkoba bagi kalangan remaja. Karena rentan nih Iya. usia mau remaja ini Iya, kan labil iya, biasanya. usia sekolah lah. Iya, betul. Usia sekolah. Nah, MUI andil ya. Iya. MUI andil di dalamnya untuk bisa memberikan sebuah bisa dikatakan fasilitator Iya, untuk menuju ke Iya. situ kan. Nah, jadi alhamdulillah Penggeraknya lah ya MUI. penggeraknya. Bagaimana kita remaja-remaja kita ini kita bentengi. Betul. Kita bentengi diri mereka dari bahaya laten, Iya. dari bahaya laten narkoba. Ini ancaman nyata. Ancaman nyata yang sekarang ya selain daripada yang lain. Kemudian pornografi. Mohon maaf, ini kenapa hanya berfokus kepada remaja putri? Bukankah secara agresivitas ini ya boleh dikatakan kaum remaja laki-laki sebenarnya? Atau ini kedepannya juga menyentuh? Ada, benar-benar. Jadi memang program kerja di 2021 kemarin ya sebelum akhir itu bulan Desember itu melaksanakan pendidikan karakter kepada remaja putri. Tapi ya memang putrinya aja. Tidak ada putra ketika itu. Tapi memang itu sebuah program kerja yang belum berakhir. Betul. Ya ada be continue. Ya ada sambungan dari itu semua. Episode selanjutnya. Nah, sehingga pendidikan semacam ini sangat penting bagi kami. Kan baru 1 tahun, Pak. Iya, baru 1 tahun. Masih ada 4 tahun lagi kan. Jadi belum berakhir. Jadi bahasanya dengan harapan apa? Dengan harapan pendidikan yang semacam itu bisa menyentuh mereka. Dan bisa membentengi diri mereka ya. Yang penting bagaimana MUI bisa berperan aktif dalam program-program pemerintah ya, mendorong ya supaya ini bisa terlaksana dengan baik dan kita mendukung sebenarnya. Kemudian umpamanya masalah Kantipmas umpamanya. Masalah Kantipmas. Berkenaan dengan Kantipmas, kita mensosialisasikan bagaimana menjaga kehidupan supaya baik umpamanya dalam keluarga ya, keluarga sakinah ya. Di dalam keumatan Islam itu ada istilah keluarga sakinah. Keluarga sakinah itu penuh dengan kebaikan-kebaikan ya, pendidikan-pendidikan kebaikan di dalamnya. Sehingga tidak dari sesuatu yang kecil itu akan melebar kepada kelompok yang besar ya, akan melebar kepada kelompok besar dan dengan harapan terhindar dari perilaku-perilaku yang bisa merusak ya, perilaku yang merusak. Dan tindak kriminalitasnya bisa ditekan sekecil mungkin. Pembelajaran dari rumah, artinya kepedulian orang tua, umpamanya kepedulian orang tua, kemudian bagaimana pendidikan orang tua di rumah. Ini bagian dari program yang sudah terlaksana juga? Yang sudah terlaksana, alhamdulillah. Dan alhamdulillah umpamanya anak-anak dari jam sekian sampai jam sekian adalah pendidikan di rumah untuk tidak memberikan keleluasaan untuk mereka keluyuran umpamanya ya. Hal ini disampaikan di forum-forum resmi semacam kegiatan majelis taklim ya. Kemudian ada semisal pengajian ya. Intinya bagus isinya ya. Isi konten-kontennya bagus, mengajak. Nah, alhamdulillah di bulan November di bulan Desember kita dapat reward dari Kapolda. Luar biasa. Dapat reward dari Kapolda, penghargaan untuk MUI Kabupaten Katingan. MUI Katingan dalam hal bekerja sama masalah kemitraan dengan Kantipmas dengan kepolisian resort yang ada di Katingan. Sebenarnya saya tahu mau saya tanyakan tadi. Tapi luar biasa Pak Ketua. Alhamdulillah. Inilah wujud bahwa kita itu memiliki hubungan tata cara kerja. Jadi peran pentingnya yang saya bilang selaku mitra tadi yaitulah. Karena jujur saja sekalipun tugas pokok kami itu tidak serta-merta kami mampu melaksanakan tanpa seiring sejalan dengan mitra-mitra stakeholder lainnya dan terutama kepada pihak MUI tentunya. Jadi kita mengajak kepada semua lapisan masyarakat ya, dalam hal ini keumatan kita untuk melaksanakan aktivitas yang bagus tentu yang bisa membawa kepada kemaslahatan kebaikan semua. Kemudian menghindari hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Kemudian kita berharap kepada semua lapisan
keumatan, ya, lapisan masyarakat, ya, karena peran MUI ini sebagai khadimul ummah, ya, sebagai pelayan umat. Mari kita bersama-sama menegakkan ketentraman, ya, kedamaian dan kemaslahatan, khususnya di wilayah Kabupaten Katingan, dengan harapan apa yang diinginkan oleh para pencita-cita kabupaten ini bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya tentunya. Nah, kemudian kami berharap kepada kita semua, tidaklah mampu Majelis Ulama ini bisa menjembatani atau memfasilitator semua keinginan-keinginan keumatan, tentu dengan kerjasama yang baik, ya, dengan kerja yang sama yang baik, ini bisa dituntaskan dengan sebaik-baiknya, ya, dengan harapan apa yang sudah kita lakukan hari ini sebagai amal, ladang amal kita, Amin. ladang amal ibadah kita, dan esok atau hari yang akan datang tentu kebaikan-kebaikan itu kita lanjutkan dengan harapan cita-cita yang luhur, ya, yang tidak mendatangkan pro kontra, permasalahan-permasalahan dalam melaksanakan ibadah, itu yang kita harapkan. Amin. Dan tidak ada terjadi di masyarakat, ya, kepada masyarakat kita menghimbau nih kepada semua tempat-tempat pendidikan, pengajian-pengajian. Alhamdulillah kita bersyukur sudah melaksanakan dengan sebaik-baiknya tatanan, tuntunan yang telah diberikan oleh kaidah-kaidah Islam itu sendiri, ya, kaidah-kaidah yang benar, kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif sehingga bisa mendatangkan manfaat untuk umat, ya, manfaat untuk umat. Dan ini keadaan yang sejuk, ya, bisa mendatangkan keadaan yang sejuk, ya, tanpa terjadinya hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah masyarakat kita. Mungkin itu, ya. Baik, akhir kata saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Ngobras Jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Minta halal minta reda, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.